ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis halaman 23. Pembahasan Tanazul Zat ya sudah masuk bagian yang kedua, yaitu bagian Hudus, bagian alam yang baru. Sedangkan pembahasan bagian pertama yaitu terkait alam qadim yang isinya ada martabat ahadiyat, martabat wahdah, dan martabat wahidiyat. Penjelasan dari tiga martabat ini sudah diurai secara gamblang, detail, dan juga memiliki dasar yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Malam ini kita melanjutkan pembahasan bagian yang kedua, yaitu bagian alam hudus atau alam syahadah yang meliputi yaitu alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan insan kamil. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, pembahasan dari 7 martabat ya, ini masuk bagian yang keempat. Berarti bagian dari alam hudus, alam yang baru atau alam syahadah. Daripada segala martabat tanazul zat itu yaitu martabat alam arwah. Jadi alam arwah ini menjadi nomor 4 dari martabat tanazul zat. Yaitu sunyi daripada bersusun, dan lagi keadaan itu terhimpun luas, yaitulah hakikat segala ruh yang zahir ia atas segala zatnya dan seumpamanya. Ya, kalimatnya sederhana, uraiannya juga sangat sederhana, tapi penjelasannya ini yang perlu digali ya. Kita lakukan cross reference ya dengan berbagai sumber terkait dengan ajaran martabat 7, boleh yang berasal dari kitab induknya, kitab matannya At-Tuhfah Al-Mursalah, kemudian juga kitab-kitab martabat 7 yang menjadi varian yang berkembang di Nusantara. Dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Nafis ya, ini terkait dengan alam arwah, yaitu sunyi daripada bersusun dan keadaan itu terhimpun luas, yaitu hakikat segala ruh yang zahiriyah atas segala zatnya dan seumpamanya, sunyi daripada bersusun. Dalam penjelasan di kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ya, definisi dari martabat yang keempat yaitu martabat alam arwah ya, hampir
sama, yaitu bahwa martabat yang keempat ini masih bersifat halus. Halusnya itu tidak tersusun. Nah, maksud dari penjelasan ini ya, bahwa di martabat yang keempat ini sebagai martabat adanya ruh ya. Ruh itu berupa sesuatu yang sifatnya baharu tapi tidak tersusun ya, sifatnya lembut halus, tidak tersusun. Ini definisinya seperti itu. Lebih konkretnya ya, di martabat alam arwah ini ya, yang ada pada martabat keempat ini sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu hakikat segala ruh. Hakikat segala ruh. Siapa yang disebut dengan hakikat segala ruh? Ya, padahal di dalam hadis Nabi menyatakan sayyidur ruh atau abul ruh, abul ruh atau sayyidur ruh itu adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya di martabat arwah ini ya, yang ada adalah induk dari segala ruh, sayyidur ruh, yaitu yang dikenal tadi dengan istilah hakikat segala ruh. Jadi hakikat segala ruh itu di alam arwah. Maka Nabi menyatakan ana abul arwah, ya berarti di martabat keempat ini, martabat arwah sebagai sayyid atau pimpinannya, sebagai abul arwah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ruh menginduk kepada ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istilah lain disebut dengan hakikat segala ruh. Ya, ketika alam yang keempat ini ya, tercipta ruh dan ruhnya sebagai sayyidur ruh ya, adalah sayyidur ruh adalah ruhnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala ruh menginduk kepada sayyidur ruh, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana argumentasi pendukungnya? Hal ini bisa diperkuat dengan firman Allah ya, terkait dengan proses penciptaan Adam atau anak manusia. Ya. Ketika seluruh ruh ya itu dikumpulkan oleh Allah, kemudian dihitop dengan firman-Nya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah berbicara langsung kepada seluruh ruh. Qalu bala syahidna.
Qalu mereka menjawab, ya mereka itu maksudnya adalah semua ruh, bala syahidna, bala ya syahidna, kami telah menyaksikan. Berarti semua ruh ya pada dasarnya sudah mengenal Allah. Semua ruh pada dasarnya sudah ma'rifah. Semua ruh pada dasarnya ya dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di alam arwah. Bagaimana dengan proses penciptaan manusia? Ya. Hal ini dapat dipahami bahwa manusia itu kan setelah proses kejadian fisiknya ya, yang dimulai dari nutfah, alaqah, mudghah ya sampai kemudian wa nufika fihi ruh ya, itu artinya ruh lebih dahulu diciptakan oleh Allah daripada asal usul fisik ini. Jadi wa nufika fihi ruh ya, ketika mulai dari proses nutfah, alaqah, mudghah, kemudian berikutnya wa nufika fihi ruh, berarti ruh ini telah ada sebelum proses penciptaan ini. Di mana ruh? Yaitu berada di alam arwah. Jika Rasulullah SAW sebagai sayyidur ruh, berarti ada struktur ya yang menjadi susunan, yaitu di alam arwah. Jadi Rasulullah sebagai sayyidur ruh kemudian turun ke generasi-generasi ya, ke para mursyid, kemudian dari generasi awal sampai sekarang. Nah, ini semua adalah bagian dari ruh yang satu, menginduk kepada ruh yang satu. Sekalipun ya dalam hal misalkan kita kaitkan dengan ilmu thariqah ya, sekalipun ada beberapa thariqah, tapi semua thariqah menginduknya kepada sumber yang satu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika semua thariqah ini membimbing murid-muridnya, salik-saliknya, atau ahli thariqnya, bimbingan terkait dengan ruh ya yang diberikan oleh seorang mursyid, seorang guru, itu terkait erat ya dengan mandat dalam ketarikahan itu yang turun dari guru ke guru ya, terus sampai kepada Rasulullah. Maka inilah yang disebut dengan istilah silsilah muttasil. Dengan silsilah muttasil ini berarti ketika kita baiat dengan seorang mursyid, kemudian mursyidnya memiliki silsilah muttasil ya, dari aspek rohani maupun aspek jasmani ya, jasmaninya ya terus diurut ke atas ya, dia berguru dengan mursyid ini, berguru dengan ini, sampai akhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para murid yang ada pada thariqah ini ya, semua secara rohani menginduk kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi para mursyid yang selalu ada dari generasi ke generasi ya sampai sekarang ya,
memiliki peranan penting, yaitu mengkoneksikan ya ruh murid ya dengan sumber ruh, induk ruh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun thariqahnya ya, itu pasti mengerucut, menginduk kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Sayyidur Ruh. Maka dalam hal ini adanya thariqah ini ya sebagai bagian ya untuk kita menginduk ya, menginduk dengan sumber-sumber yang memiliki akses, yang memiliki mandat secara rohani, sehingga dengan menginduk berkomunitas dengan kelompok-kelompok thariqat inilah ya sebagai salah satu cara untuk mengkonektingkan hati kita dengan sumber ruh, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya dalam kefiat thariqah ya selalu ada sholawat ya, selalu ada sholawat, karena sholawat ini kunci ya, nggak bisa sholawat ini diabaikan. Sholawat ini kunci bagi ahli thariq, sholawat ini kunci ya, sebab setiap sholawat yang dibaca oleh seorang salik, seorang murid itu pasti tu'radu alayya gitu. Kata Nabi, pasti sampai kepadaku. Nah, untuk supaya hati kita terkoneksi dengan sumber ya yang benar, maka carilah thariqah yang memiliki silsilah muttasil. Gitu. Ini kalau kita ibaratkan ya, ini analog tapi mendekati kesamaan. Ibarat kita ini lampu ya, lampu yang sudah jauh dari sumbernya ya, seperti kayak listrik ini misalkan sumbernya ada di pembangkit listrik ya, ada tenaga air gitu ya, ada di tempat yang cukup jauh. Dari tempat yang cukup jauh dari PLTU, PLTA atau apapun yang dijadikan sebagai sumber listrik, kemudian sampailah kita di sebuah kampung. Terus kita punya lampu kecil. Lampu ini bisa hidup kalau ada akses listrik ya, melalui jaringan-jaringan yang sudah didistribusikan mulai dari tingkat provinsi turun ke kabupaten, turun ke kecamatan sampai desa. Kemudian jaringan-jaringan listrik ini sudah terkoneksi dengan sistem yang baik, maka ketika ada colokan terus kita kasih lampu, maka otomatis lampu ini akan hidup dengan baik selama jaringan listriknya ini ya mengikuti jaringan yang muttasil. Bagaimana kalau yang mungqati? Ya mungqati ibaratnya ada kabel yang terputus, bagaimana dia bisa terkoneksi dengan sumber yang ada listriknya gitu. Ini analog antara yang mungqati dan yang muttasil. Maka lebih membuat hati kita menjadi yakin kalau memenuhi syarat, oh ini memiliki silsilah muttasil, memiliki kaifiat yang benar, memiliki tata cara yang sudah teruji, kemudian juga melahirkan ulama-ulama yang soleh, karena memiliki kelengkapan persyaratan tadi. Dalam praktek hakikatnya juga rapi, praktek syariatnya juga rapi. Oh ternyata memiliki koneksi jaringan yang sempurna. Jadi aspek syariatnya tertib, hakikatnya tertib,
ya, kemudian makrifahnya juga tertib. Itu. Ini analog sebuah jaringan listrik yang memiliki standar ya kabel yang sesuai dengan perannya masing-masing. Sebab jaringan kabel ini kan ternyata ada perbedaannya. Ada yang kabel besar, ada yang isi 3, ada yang isi 2. Itu semua ada fungsinya. Gitu. Nah, analog ini menurut saya bisa meyakinkan kita, oh iya, kita yang ada pada zaman sekarang, kalau kita mencari sebuah link-link torekoh yang memiliki silsilah mutasil, ketika kita baiat dengan seorang guru yang memiliki jaringan mutasil, memiliki kabel yang bagus, yang mengikuti standar instalasi, ya, instalasi yang sudah memiliki sertifikat, ya, karena kalau asal-asalan ya bisa bahaya kalau nggak punya sertifikat instalasi ini. Maka ketika kita masukkan lampu, kita hidupkan, lampu akan menjadi hidup. Nah, kenapa hidup? Karena terkoneksi dengan jaringan instalasi yang memiliki sertifikat yang sudah teruji. Jadi, ini analog ini sebagai sebuah perumpamaan. Nah, sedangkan yang mungkotik, ya ibaratnya ada kabel yang terputus, kemudian disambung asal-asalan. Karena tidak memiliki sertifikasi dengan baik, keilmuan dengan baik, ya, persyaratan ilmu lahir tidak baik, persyaratan ilmu batin juga tidak baik, bahkan ada indikasi kabelnya putus, tidak nyambung, maka potensi ya konslet itu tinggi, potensi tidak hidup itu tinggi. Ya, konsletnya lampu ya akan terlihat, tapi konsletnya dalam memahami ilmu, dalam mengamalkan sebuah kaifiat, yaitu akhirnya ya campur aduk antara syariat dan hakikat, ya. Jadi tidak bisa memilah antara praktek syariat dan hakikat secara benar. Kemudian potensi untuk tarikus syariah juga besar, bahkan potensi untuk mengikuti maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah juga semakin besar. Kenapa? Karena ada faktor kabel yang tidak memenuhi syarat, bahkan terputus, hanya disambung dengan cara biasa. Hal ini menyebabkan potensi konslet dan lain sebagainya. Jadi menurut saya analog ini ya, cukup sederhana bagaimana kita orang yang hidup pada zaman sekarang kemudian mengikuti sebuah torekoh, lalu torekoh kita ini apakah terkoneksi dengan sumber cahayanya, sumber ruh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau terputus tidak sampai gitu. Maka ibaratnya listrik tadi, kalau instalasinya dari PLTA-nya bagus sampai ke rumah kita mengikuti standar, ada sertifikasinya, kita yakin ketika sudah dibikin instalasi dalam rumah sistem yang bagus, kita tidak ada keraguan terjadi konslet, terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Begitu juga para mursyid yang mengikuti jalur thariqah yang mu'tabaroh pasti memiliki penguasaan dasar-dasar ilmu syariat yang baik, perangkat ilmu mulai dari nahwu shorof, ilmu balanggoh, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, semua dipenuhi dengan baik. Kemudian masuk ilmu tasawuf, ilmu hakikat, terus tambah ilmu tarikat, semua dipahami dengan baik. Maka ini ibarat orang yang memiliki sertifikasi jaringan secara baik tadi. Maka ketika kita mengakses, kita yakin tidak mungkin akan konslet karena sudah memiliki sistem yang sudah teruji. Nah, berbeda dengan yang masih coba-coba, berbeda yang masih asal-asalan. Potensi untuk konslet tinggi, potensi untuk kebakaran tinggi,
potensi untuk lampu tidak hidup tinggi. Nah, ini analog ini sebagai sebuah perumpamaan yang ini sangat relevan dan masuk ya di akal masuk, tapi juga tidak jauh dari apa yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yaitu analog tentang jaringan listrik tadi. Ya. Maka orang-orang yang hidup di zaman sekarang, ya, kenapa bisa masuk ke Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah? Kenapa bisa masuk Qadiriyah? Kenapa bisa masuk Saziliyah? Ya. Karena dia dulu ketika di alam arwah itu sudah menginduk dengan induk, ya, dari pusat induk kemudian cabang turun-turun, ya, itu sudah terjadi di alam arwah dulu. Maka ketika di dunia, ya, mereka dengan otomatis akan mencari, ya, frekuensi ruhaninya yang sama ketika dulu di alam arwah. Oh, akhirnya ketemu dengan Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah. Oh, ada yang ketemu dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Oh, ada yang ketemu dengan Thariqah Satariyah. Ada juga yang ketemu dengan Thariqah Saziliyah. Ada juga yang ketemu Thariqah yang masuk, ya, dalam kriteria Thariqah Mu'tabaroh ini. Ini analognya kenapa kok kita bisa akhirnya masuk ke Thariqah ini, ya, karena frekuensi rohani kita dengan ini sudah terkoneksi, ya, sudah ada konektivitas sejak di alam arwah. Nah, maka pada saat wujud lahir sebagai bentuk manusia, tapi rohani kita ini kan sudah ada sebelum wujud fisik ini kita, maka kita akan mencari, ya, induk atau mencari tempat-tempat yang frekuensinya itu sama. Oh, akhirnya ketemu komunitas tasawuf, komunitas tarogah. Kemudian itulah sebagai salah satu cara Allah, ya, untuk mempertemukan mereka dengan orang-orang yang mendapatkan mandat, ya, untuk membimbing rohani para murid-murid. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, may yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, ya, seperti murid-murid tadi, dia berasal dari beragam latar belakang, kemudian bisa berguru dengan satu guru dan memiliki frekuensi yang sama karena sudah ada keterkaitan ini. Selanjutnya, ya, martabat yang kelima, ya. Jadi yang keempat, ya, sudah paham bahwa itu martabat arwah adalah martabat di mana, ya, ruh, ya, sebagai sayyidur ruh sudah dijelaskan di dalam hadis oleh Kanjeng Nabi, ana abul arwah. Jadi kita ini menginduk kepada sayyidur ruh, tapi, ya, kita tidak langsung menginduk pada sumbernya, tapi ada perantara-perantara. Itu yang disebut tadi wasilah-wasilah tadi. Itulah orang-orang yang memiliki, ya, kriteria, atau kalau bahasa sekarang itu yang sudah tersertifikasi dengan baik, ya, memiliki kemampuan yang sudah tidak diragukan lagi untuk membimbing seorang murid dalam menuju Allah atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Martabat yang kelima daripada segala martabat tanazul dzat itu yaitu martabat alam misal. Jadi istilahnya alam misal.
namanya. Artinya yaitu segala perkara yang dijadikan berupa yang halus yang tiada menerima bagi. Ini definisinya sederhana, yaitu martabat yaitu segala perkara yang dijadikan berupa perkara yang dijadikan berupa yang halus yang tiada menerima bagi. Dia halus dan tidak bisa terpisah. Ini kalau kita hanya membaca teks ini, itu ya sulit untuk mendapatkan pemahaman apa sih maksud dibalik martabat alam misal. Oke, saya cross reference ya dengan sumber-sumber lain, supaya kita mendapatkan pemahaman yang gampang dipahami, kemudian langsung oh itu toh maksudnya. Jadi alam misal ini termasuk alam metafisik. Yang namanya alam metafisik itu kan dimensinya halus, tidak terbagi. Ya, contoh alam yang kita tempati ini fisik. Nah, di balik alam fisik ada metafisik, yaitu alamnya alam gaib ya, seperti alamnya jin ya, kuntilanak, hantu dan lain sebagainya, itu masuk ke metafisik. Tapi metafisik atau alam misal ini pun bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita analogkan dengan proses kejadian wujud diri kita ya, supaya kita mudah memahami bahwa alam misal ini ini sebagaimana penjelasan Syekh Muhyi Pamijahan ya, dan yang santri ya, itu beliau membuat sebuah ilustrasi yang gampang dipahami oleh kita. Alam misal itu sebuah alam metafisik ya, yaitu proses yang sebelumnya tadi alam arwah. Jadi alam arwah ini alam ruh. Kemudian setelah itu Allah ingin menciptakan wujud dohir, tapi wujud dohir ini melalui proses metafisik ya. Contoh proses kejadian manusia ya, ini seorang bapak ibu kemudian akhirnya melahirkan seorang anak. Coba kalau kita berpikir prosesnya, kan semua berawal dari metafisik ya, proses mulai dari nutfah ya, sekalipun wujudnya fisik kemudian berproses ya menjadi zigot ya, ketemu dengan yaitu sel wanita, kemudian berproses berikutnya menjadi alaqah, kemudian mudghah. Nah, ini semua terjadi di alam rahim. Nah, proses ini kan proses metafisik, proses kejadian kita ini dari sesuatu air yang hina berproses kemudian sampai menjadi darah, menjadi daging, sampai akhirnya wanufika fihi ruh itu. Nah, di dalam perut kandungan ibu proses janin ini sudah mulai terbentuk, kemudian ruh yang ada di alam arwah ditiupkan, dimasukkan. Oh, ini nanti menjadi yang namanya Ali, ini nanti akan menjadi namanya si A, si B, si C gitu. Nah, ruh ini ditiupkan setelah janin berproses menjadi sempurna utuh. Nah, akhirnya janin ini menjadi hidup ya. Di dalam setiap janin karena ruh sudah ditiupkan, maka sudah memiliki program yang sesuai dengan ketetapan Allah pada
qadha pada zaman azali. Jadi setiap ruh yang ditiupkan itu sudah ada paket kehidupannya, yaitu meliputi rizkinya, meliputi amal baik, amal buruknya, meliputi ajalnya, ya, meliputi segala yang akan terjadi di dunia. Itu sudah ada pada ketetapan Allah pada zaman azali. Setelah sempurna dalam rahim, kemudian lahirlah janin berubah menjadi bayi kecil mungil. Lah, ketika bayi kecil mungil ini sudah berubah. Kalau dalam rahim itu namanya alam misal, ya, karena ini alam metafisik sekalipun ya dalam rahim seorang ibu. Tapi di dalam rahim itu kita semua merasakan, ya tidak merasakan sumpek juga tidak, gitu. Karena di situ ya ada kehidupan, gitu. Nah, kemudian setelah lahir ya berupa bayi yang mungil, nah ini sudah masuk ke wilayah alam atsam, gitu. Maka yang kelima disebut alam atsam. Alam atsam itu alam fisik. Alam fisik ini ya alam yang sudah ada bentuknya. Ya, tadi ya perumpamaan yang saya sampaikan tadi ini kan terkait dengan perumpamaan diri kita manusia sebagai mikrokosmos. Begitu juga alam semesta sebagai makrokosmos. Ya, dulu tidak ada. Gitu. Alam semesta dulu tidak ada. Kemudian Allah berkehendak ingin menciptakan khalifah di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian setelah Allah punya rencana berproses, ya ada prosesnya. Prosesnya apa? Ya seperti kisah di dalam Al-Qur'an, malaikat protes. Ya, apa kami masih kurang ya Allah, kami ya sudah bertasbih, ya sudah melakukan ibadah. Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Berproseslah, ya Allah menciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan, seluruh malaikat disuruh sujud, karena waktu itu yang diciptakan lebih awal itu ada malaikat disuruh sujud, ya, wa id qulna lil malaikah ya usjudu li Adam fasajadu, semua sujud. Ada satu malaikat yang disebut dengan Azazil, dia tidak mau sujud, ya. Fasajadu illa iblis, gitu. Jadi malaikat yang menentang perintah Allah tidak mau sujud, kemudian namanya berubah menjadi iblis. Jadi iblis ini sebelumnya malaikat yang disebut dengan nama Azazil. Setelah iblis karena menentang Allah dikutuklah, akhirnya menjadi iblis. Nah, kemudian iblis bersumpah kepada Allah, wallahi la ughwiyannakum asma'in, ya Allah, demi Allah aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam, karena balas dendam. Dia jatuh dari martabat yang tinggi, jatuh kepada martabat menjadi iblis. Dia bersumpah, aku juga akan menyesatkan seluruh anak Adam illa ibadaka wahil mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang sudah mencapai kualitas mukhlis, keikhlasan itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Adam diciptakan pasangannya Hawa. Kemudian Allah memberikan larangan. Ternyata larangan ini tidak bisa dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dibisikilah Adam dan Hawa oleh iblis, kemudian akhirnya melanggar. Terus setelah itu diusir dari surga ke bumi, gitu. Nah, ini kan kronologis ini menunjukkan bahwa kejadian Nabi Adam dan Hawa sebelum turun di muka bumi itu dulunya ada di alam
yang disebut amsal tadi, alam misal. Setelah diusir ya masuk ke alam atsam ya, kemudian terjadilah pertemuan antara Adam dan Hawa di Jabal Rahmah ya. Konon Adam ketika di bumi itu ya di sekitar India atau Pakistan, karena di sana ditemukan jejak yang disebut jejaknya Adam. Kemudian Hawa itu ya di Jeddah. Kemudian terjadi pertemuannya adalah di Mekah, yaitu yang disebut dengan Jabal Rahmah, pertemuan antara Adam dan Hawa. Nah, ini kan proses dari alam misal kemudian menjadi alam atsam. Jadi alam atsam ini adalah alam nyata, alam fisik ya. Kalau kita menggunakan alam sebagai makrokosmos ya, sebagaimana sumber-sumber Al-Quran ya sudah menjelaskan kronologisnya. Kemudian konsep alam arwah itu juga ada di dalam Al-Quran, konsep alam misal juga ada sebagaimana dialog tadi. Kemudian alam atsam juga nyata, ada sumbernya di dalam Al-Quran. Begitu juga ketika diri kita sebagai mikrokosmos kemudian membuat sebuah pendekatan. Oh iya, asal usul saya itu dari mana? Setelah dipikir, oh iya dulu saya bayi kecil berproses. Oh dulu akhirnya ketemu. Oh dulu tidak ada. Oh dulu unsur saya adalah air, api, angin, tanah. Oh dulu adalah dari air yang hina gitu. Akhirnya menyadari bahwa ya adanya kita ini karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, proses kehidupan yang dari alam arwah ya, alam misal kemudian alam atsam ini adalah sebuah realitas kehidupan yang nyata. Kemudian ya, para sufi membuat konsepsi supaya ngerti tahapan-tahapan proses kejadian kita. Suatu saat ya, ketika kita memiliki kesadaran pengen kembali menuju Allah ya, yaitu ketika dia sudah lahir di dunia di alam atsam ini, kemudian dia melakukan hal-hal yang membuat dia semakin jauh dari Allah. Contoh, dia ahli maksiat, ya kan? Dia tidak pernah ibadah, akhirnya semakin jauh dari Allah. Tapi ada juga orang yang dalam hidupnya ahli taat, ya, ahli ibadah, gitu. Nah, ketika seseorang sudah berada di dunia, kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang disebut mungkarot, yaitu yang dilarang oleh Allah, maka sama saja dia telah mengotori hatinya. Jadi hatinya semakin hari dikotori dengan kemaksiatan, akhirnya menjadi gelap gulita. Setelah gelap gulita akhirnya lupa sama Allah, tidak ingat sama Allah. Kemudian Allah menguji, ya, jewer istilahnya, dibenturkan dengan persoalan dalam kehidupannya. Contoh, ya dulu ya dia mungkin ketika diberikan rezeki yang melimpah kaya raya, semakin menjadi ahli maksiat, semakin tidak pernah sholat, semakin susah untuk beribadah. Akhirnya diuji oleh Allah, usahanya tiba-tiba bangkrut. Misalkan dia yang punya jabatan, tiba-tiba jabatannya dicabut, ditarik gitu. Ketika menghadapi masalah seperti ini, ya, biasanya muncul kesadaran, merasa jauh dari Allah, merasa melupakan Allah, kemudian akhirnya mencari ya sosok pembimbing, guru, terutama yang bisa membimbing ruhaninya. Itu. Karena ketika seseorang menghadapi masalah ya, dengan
mencari pelampiasan duniawi, itu bukan berarti menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Tapi ketika dia menghadapi masalah, kemudian mendekatkan diri kepada yang membuat masalah, yaitu Allah, ya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan masalah ini diberikan solusi sehingga cepat selesai. Lah, proses ini ya biasanya tadi terjadi ketika seorang hamba ini sudah mentok ya, kemudian disadarkan oleh Allah, kemudian ada semangat untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, inilah jalan yang disebut jalan thariqah, jalan tasawuf. Tujuannya adalah untuk membersihkan kotoran lahir dan batin supaya bisa kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan seorang mursyid, supaya perjalanannya itu bisa memasuki wilayah alam misal. Alam misal itu alam metafisik ya, alam rohani, kemudian sampai kepada alam arwah. Ya, bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan catatan tadi, hatinya sudah bersih, ya, sudah bening, jernih. Ma fi qalbi siwallah, sudah tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari penjelasan ini dapat kita pahami tentang konsep yaitu martabat 7, khususnya bagian yang kedua, alam misal, alam arwah, alam misal, alam atsam, dan insan kamil. Disebut insan kamil, dia manusia biasa, tapi dia telah menapaki perjalanan menuju Allah, menuju perjalanan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Itu yang disebut insan kamil. Tentu untuk menjadi insan kamil yang nggak lepas dari riyadhah mujahadah, tidak lepas dari zikir yang istiqomah. Tidak semudah ya istilahnya hanya pengen menjadi insan kamil tapi riyadhah mujahadah tidak mau, kemudian puasa juga tidak mau, maka sama hanya dia mimpi. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi seorang salik yang istiqomah ya, dibimbing pada jalan yang lurus, dan mudah-mudahan diberikan anugerah wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin.